ataupun bayinya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farahina Khairun Nisa. Ibu-ibu bisa panggil saya Mbak Farah, oke? Jadi Mbak Farah di sini tuh adalah petugas kesehatan dari Puskesmas Kenanga 1. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu karena sudah mau meluangkan waktunya untuk bertemu saya pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya ibu-ibu sudah pada tahu belum nih kita mau ngapain nih pada pagi hari ini? Belum tahu. Oke, belum tahu ya. Jadi kita pada pagi hari ini mau melaksanakan kelas ibu sehat. Jadi kelas ibu sehat itu hari ini nanti kita akan membahas terkait kesehatan mental pada ibu hamil. Nah, jadi kan kalau orang tuh biasanya cuma fokus sama bayinya aja tuh. Nah, tapi ternyata kesehatan ibunya nih juga penting, ibu-ibu, seperti itu. Nah, sebelumnya ada nggak nih ibu yang mau jadi naracoba di depan buat nanti kita demo kesehatan mental? Ada yang mau nggak, Bu? Boleh angkat tangannya, Bu, kalau mau, Bu. Oke, boleh. Ibu yang ini nanti kita melakukan percobaan demo ya, Bu. Nah, oke. Tadi Ibu ya, Bu, yang mau maju ke depan sama saya, Bu. Boleh, Bu, sini saya bantu maju ke depan. Oke. Udah hamil berapa bulan nih, Bu? Kayaknya udah besar banget. Sudah alhamdulillah berjalan 7 bulan. Mungkin sudah 7 bulan. Semoga sehat selalu ya, Bu. Nah, kita kan mau main games nih, mau melakukan demo. Tapi kursinya tuh nggak bisa kalau kita mau main kursinya kayak gini. Jadi kita mau main tuh kursinya harus direnggangkan dulu. Jadi ibu-ibu mungkin bisa bantu saya buat merenggangkan kursinya dulu, Bu. Boleh ya, Ibu? Ya, boleh. Nanti yang penting kita renggangkan dulu, Bu. Nah, oke, terima kasih ya ibu-ibu sudah membantu saya buat nyusun kursinya biar nggak rapet kayak tadi kita awal penyuluhan. Nah, jadi kita kan mau main demo kesehatan mental ibu hamil. Jadi nanti sistemnya tuh ada satu ibu hamil yang jadi pusatnya. Terus nanti ibu-ibu yang lain main pakai tali ini yang sudah saya siapkan ini, Bu. Jadi nanti tali ini diikat di tangan ibu. Namanya ibu siapa, Bu? Ibu Manu. Oke, jadi nanti tali ini saya bagiin ke semua ibu-ibu yang ada di sini. Terus ibu-ibu nanti menalikan tali ini ke tangannya ibu Panes seperti itu. Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Bisa. Oke, jadi mungkin kita bisa mulai dari sekarang ya, Bu. Nalikin talinya ke tangan ibu Panes. Nah, oke, jadi semua talinya sudah terpasang ya, Bu, di tangannya Ibu Panes. Sudah. Nah, sebelum kita bermain, izinkan saya menjelaskan sebentar mekanisme permainan kita. Nah, jadi nama Ibu siapa, Bu? Alia. Oke, Ibu Alia. Nama Ibu siapa, Bu? Ibu Selma. Ibu siapa? Ibu Putri. Ibu Putri. Ibu Risa. Dania. Nah, jadi nanti tapi bukan berurutan gitu ya, Bu. Jadi nanti Ibu Alia mungkin bisa yang jadi penari pertama. Misalkan saya bilang nih, bagaimana perasaan ibu ketika ibu sedang hamil, apa yang ibu rasakan. Nanti setelah Bu Panes menjawab, mungkin Ibu Alia bisa tarik nih, ya kayak gitu. Nah, terus setelah terjadi tarikan dari Ibu Alia, nanti Ibu Ania yang menarik selanjutnya, Bu. Jadi urut
urutannya itu Ibu Alia, Ibu Gania, Ibu Salva, Ibu Dania, Ibu Putri, dan juga yang terakhir ada di Ibu Nisa, seperti itu. Ibu-ibu semuanya mengerti? Paham. Paham. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kita bisa memulai permainannya sekarang ya, Bu. Boleh. Nah, oke, jadi kita coba dulu ya, Bu, sebelum kita memulai permainannya. Nah, jadi nanti saya kan bertanya nih ke Ibu Vanes. Ibu, selama 7 bulan kehamilan Ibu, apa saja yang Ibu rasakan? Nah, nanti Ibu Vanes tuh menjawab, Ibu-ibu. Setelah Ibu Vanes menjawab, baru tarikan pertama, tarikan dari Ibu Alia ya, Bu. Nah, setelah ditarik, Ibu Vanes nanti saya bertanya lagi ke Ibu Vanes, apa yang Ibu rasakan? Oke, setelah Ibu jawab lagi, baru beralih ke tarikan selanjutnya ke Ibu Gania. Zigzag ya, Bu, tadi? Oke. Bisa dimengerti ya, Ibu-ibu? Bisa. Oke, kita mulai ya, Ibu Vanes. Oke. Ibu Vanes, selama 7 bulan kehamilan Ibu, apa yang Ibu rasakan? Selama 7 bulan kehamilan saya khawatir biaya persalinan saya nanti sih, Mbak. Ibu Vanes, apa yang Ibu rasakan setelah ditarik oleh Ibu Alia? Saya merasakan sakit, kayak seperti ada satu beban yang menumpuk di pundak saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Selama 7 bulan kehamilan Ibu Vanes, apa yang Ibu rasakan? Selama 7 bulan kehamilan saya ngerasa kesepian, Mbak. Soalnya saya kan tinggalnya di rumah mertua. Suami saya itu dinas, jadi saya merasa tuh kesepian, gak ada yang nemenin. Ibu, apa yang Ibu rasakan? Tadi kan tarikannya sebelah kanan ya, Mbak, jadi pundak kanan terasa 1. Nah, ini tarikannya sebelah kiri, jadi pundak kiri nambah 1. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ibu Vanes, selama 7 bulan kehamilan Ibu, apa saja yang Ibu rasakan? Selama 7 bulan kehamilan saya khawatir dengan ekonomi keluarga saya sih, Mbak, karena kan ekonomi keluarga saya itu masih kurang, bisa dibilang tuh kurang settle seperti itu, jadi saya khawatir. Sekarang, apa yang Ibu Vanes rasakan? Sakit sih, Mbak, soalnya beban saya seperti nambah 1 di pundak kanan saya. Oke, Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ya, Mbak. Selama 7 bulan kehamilan Ibu Vanes, apa yang Ibu rasakan? Selama 7 bulan kehamilan saya merasa khawatir nanti ketika anak saya lahir, buat ngurusnya tuh siapa gitu kan, apalagi kan suami saya tuh dinas di luar kota, saya sendirian, saya di rumah mertua, tapi mertua saya itu seperti tidak peduli sama saya takutnya seperti itu, Bu. Sekarang, apa yang Ibu rasakan? Sepertinya beban saya nambah 1 di sebelah kiri ya, Bu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu. Ibu Vanes, selama 7 bulan kehamilan Ibu, apa yang Ibu rasakan? Selama 7 bulan kehamilan, saya takut nanti persalinan sih, Mbak. Apalagi kan ini hamil pertama saya, jadi saya sedikit nervous seperti itu. Sekarang, apa yang Ibu rasakan? Sekarang beban saya seperti berat sekali, pundak kanan saya pun sakit, Mbak. Oke, Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Iya, Mbak. Selama 7 bulan kehamilan Ibu Vanes, masalah apa saja yang Ibu rasakan? Selama 7 bulan kehamilan saya sering kurang istirahat, Mbak. Saya capek, soalnya kan di rumah itu ada mertua saya, apalagi kan saya di sana itu kayak menyapu sendiri, ngepel sendiri, jadi apa-apa tugas mertua saya, jadi saya kurang istirahat. Sekarang, setelah tarikan yang terakhir ini, apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan sepertinya pundak saya berat sekali ya, Mbak, soalnya kan permasalahannya itu kayak stres seperti itu dan sakit, kayak berat sekali karena saya merasa sendirian. Nah, tadi kan Ibu sudah mendapat tarikan yang pertama dari Ibu Alia sampai yang tarikan terakhir dari Ibu Nisa. Nah, sekarang Ibu Vanes bayangin, gimana kalau masalah yang Ibu sebutkan satu persatu tadi datang dalam waktu yang bersamaan? Nah, jadi di sini saya minta sama Ibu sekalian tarik talinya secara bersama-sama ya, Bu, untuk menggambarkan masalah-masalah yang sudah Ibu Vanes sebutkan tadi dalam
Ibu Vanes, bagaimana jika masalah yang Ibu sebutkan satu persatu tadi datang dalam waktu yang bersamaan? 1, 2, 3. Sakit sih Bu, saya seperti ditaruh ambang-ambing. Sakit ya, Bu? Iya. Oke. Jadi, karena masalahnya datang silih berganti dalam waktu yang bersamaan, kita coba lepaskan masalahnya satu persatu ya Bu. Ibu bisa tarik nafas dalam-dalam. Bu Alia bisa lepas talinya. Nah, sekarang satu tali sudah lepas. Selanjutnya, coba Ibu lampiaskan semua masalah Ibu dengan satu teriakan. Sakit. Sekarang gimana perasaan Ibu? Sekarang agak sedikit lega, cuma tapi masih ada beban. Oke. Ibu, sekarang Ibu coba mencari teman untuk curhat, untuk melampiaskan semua masalah Ibu. Baik, Ngerti? baik, saya nanti akan mencari teman buat bercerita keluh kesah saya. Sekarang apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan sudah beban saya sudah mulai satu persatu mulai terangkat, walaupun masih ada beban lain. Oke. Selanjutnya, Ibu bisa melakukan aktivitas yang membuat Ibu bahagia. Ibu mengerti? Baik, saya akan melakukan aktivitas yang membuat saya baik, contohnya nonton. Mungkin selanjutnya, Ibu bisa mencari petugas kesehatan ketika Ibu sedang sakit. Ibu mengerti? mengerti. Sekarang apa yang Ibu rasakan? Dan saya rasakan beban saya seperti terangkat gitu ya, walaupun mungkin ada satu beban yang masih mengganjal di hati saya, tapi setidaknya beban saya sudah mulai terangkat dan sudah mulai rileks. Selanjutnya, Ibu bisa mendengarkan musik ketika Ibu sedang merasa sedih. Ibu mengerti? Mengerti. Sekarang, apa yang Ibu rasakan ketika semua tali sudah lepas dari tangan Ibu Vanes? Yang saya rasakan, saya lega ya, beban saya seperti terangkat, saya seperti bebas, dan saya seperti tidak kesepian lagi. Oke, jadi bisa saya tarik kesimpulan semua beban Ibu sudah tidak ada, sudah terselesaikan ketika Ibu mencoba untuk melepaskannya secara perlahan ya Bu. Ya, Mbak. Baik Ibu-ibu, tadi kan kita sudah mencoba permainan emo-demo tentang kesehatan mental. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa ternyata Ibu Vanes ini banyak mengalami masalah, mulai dari masalah ekonomi sampai masalah yang dapat dia pikirkan ke depannya nanti. Nah, jadi kesehatan mental itu nyata ya Ibu-ibu, stres itu dapat dirasakan oleh semua orang, baik yang tua ataupun yang muda. Jadi, walaupun masalah itu datang silih berganti, masalah itu datang dalam satu waktu yang sama, kita bisa melepaskannya perlahan-lahan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kalaupun nanti kita mengalami masalah, kita bisa mencari teman ataupun mencari solusi supaya masalah kita dapat terselesaikan. Ibu-ibu sebagai ibu yang sedang mengandung mungkin bisa lebih diperhatikan lagi ya kesehatan mentalnya, karena kesehatan mental pada ibu hamil itu sangat penting karena nanti dapat mempengaruhi janin yang ada dalam kandungan ibu. Mengerti ibu-ibu? Mengerti, Mbak. Mungkin kelas ibu hamilnya sampai di sini saja ya ibu-ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak.